Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Amin. Kali kita bahas masalah Pak Jokowi yang saat itu di RRC, yaitu dikabarkan bahwa Putin dikabarkan tidak akan hadir di acara penting itu. Tapi, ini ada tapinya, mendadak ya, kedatangan tak terduga Vladimir Putin ke Cina itu untuk bertemu dengan Joko Widodo. Luar biasa. Jadi, acara itu disebut, yaitu acara Belt of Air Forum atau disingkat dengan BRF di Beijing, mengundang banyak spekulasi dan perhatian para analis politik dan diplomat ya. Yang saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran yang menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian serta menjadi epicentrum of growth. Ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental. Kehadiran Putin di forum ini seolah menjadi pemandangan yang tak terduga, mengingat awalnya beliaunya tidak hadir dalam undangan resmi Cina. Nah, keberadaan Putin di BRF itu menjadi topik pembicaraan utama di antara para pemimpin dunia yang hadir. Sebagian besar berspekulasi mengenai kunjungan tersebut berkaitan dengan kerjasama antara Rusia dan Indonesia dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, perdagangan, dan militer. Kehadiran Putin di forum ini menciptakan atmosfer yang khusyuk di dalam dunia diplomasi. Para pemimpin negara-negara peserta termasuk Presiden Jokowi dengan antusias menyambut dan menghormati kedatangan beliaunya, dan Jokowi menjadi pembicara utama dalam lingkaran politik dan media. Ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi pertemuan tiba-tiba antara Putin dan Jokowi di Beijing ya. Yang pertama, kerjasama ekonomi Rusia Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi yang kuat di dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perdagangan dalam hal minyak dan infrastruktur ya. Hubungan dengan ekonomi ini dengan identifikasi peluang lebih lanjut ya. Kedua, isu keamanan regional Rusia dan Indonesia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran mereka di BRF mungkin menjadi platform untuk pembahasan isu-isu keamanan regional seperti ketegangan di Laut Cina Selatan dan situasi di Semenanjung Korea. Yang ketiga, pengaruh global dalam politik global. Hubungan antara negara besar seperti Rusia Indonesia penting untuk memengaruhi kebijakan global dan mendukung masalah bersama. Nah, pertemuan ini mungkin merupakan upaya untuk membangun kemitraan lebih kuat di tingkat internasional, untuk mencatat bahwa kunjungan Putin ke BRF juga bisa menjadi simbol diplomasi yang kuat antara Indonesia dan Rusia. Selain itu, kehadiran Putin memberikan pesan kuat bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia semakin kuat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kedua negara dalam konteks geopolitik global. Kedua pemimpin negara besar bertemu dalam situasi seperti ini selalu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dan potensi dampaknya hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia. Sementara hubungan ini telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan pertemuan ini mungkin merupakan langkah selanjutnya dalam mengokohkan hubungan tersebut. Namun kita perlu menunggu pernyataan resmi dan hasil dari pertemuan ini untuk memahami dengan baik apa yang telah dibahas.
dan apa yang akan menjadi dampaknya di dalam hubungan kedua negara ini. Dan dalam isu geopolitik maupun global yang lebih jauh. Maka dari itu, di dalam negeri terjadi spekulasi, terjadi panas, tensi politik yang panas, tapi Pak Jokowi tetap konsentrasi di Cina. Karena apa? Karena ini adalah hubungan yang berhubungan dengan dunia, ngurus orang banyak, manusia dengan jumlah yang miliaran, dengan segala resikonya, dapat caci atau hinaan dari dalam negeri, tapi Presiden Jokowi tetap berkekeh dengan segala pertaruhan reputasinya. Dan ternyata memang sangat penting sekali pertemuannya. Dilihat dari kedatangan Presiden Putin yang rencana tidak datang aja, di sini kita bisa melihat ya, betapa pentingnya Jokowi ada di Cina. Seorang Putin, artinya penguasa dunia, yang rencana tidak hadir, disempat-sempatkan hadir ketemu Jokowi. Pasti ada yang sangat luar biasa. Entah pembahasan tentang perang nuklir, kalau nggak di stop ya akan terjadi perang dunia ketiga. Semua itu secara resmi akan kita tunggu hasilnya nanti, yang masing-masing negara akan press release. Termasuk Indonesia juga nanti pasti akan dibicarakan inti-inti pembahasan dengan Putin. Dan perlu diketahui juga, Pak Jokowi habis dari Cina itu langsung ke Arab Saudi, Riyadh. Ya, di sana juga penting lagi. Karena apa? Karena di sana ada pertemuan, yaitu tingkat GCC. GCC itu negara-negara di Timur Tengah. Nah, sementara Jokowi mewakili ASEAN. Jadi disinilah nanti di Arab sana terjadilah pertemuan ASEAN GCC. Maka dari itu seakan-akan Pak Jokowi itu semacam hilang saja dalam situasi yang panas begini. Tapi ternyata setelah kita masuk ke dalam memang sangat penting-penting semua. Kita harus maklumi sebagai rakyat Indonesia, harus mendukung apa pergerakan yang telah dijalani Pak Jokowi. Karena apa? Karena menurut saya ini adalah situasi dunia yang sangat genting, sehingga dengan kedatangan itu bisa menyetop tidak terjadi perang dunia ketiga. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.